tiket seasonal ini kan ada high, ada low. Nah, kita akan meminta bikin rencana 5 tahun. Di seluruh dunia sekarang airport ini menjadi fasilitas tujuan. Tidak hanya untuk tadi keberangkatan kedatangan, tapi komunitas. Lihat airport Changi di Singapura, ada air terjunnya. Ada pamerannya, masa kita kalah sama Singapura? Katanya bangsa besar. Nah, selain itu juga tadi saya bersama-sama ngecek harga tiket tadi. Garuda, salaman dulu benar. Benar tadi, ya nggak? Hah? Citylink tadi saya cek, benar. Pelita benar nggak? Lupa saya. Hah? Benar ya? Oh, Pelita juga benar ya. Dan ini juga berkat tadi, terima kasih kepada Pertamina ya dan airport. Bagaimana kita coba membantu ya harga tiket lebih baik sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada direksi ya, dan nggak cukup ya, belum selesai ya. Jadi ada target di bulan Maret, ada target di 15 Desember, nanti akhir bulan saya cek lagi, nggak apa-apa kan? Siapa? Ya, nanti Maret saya cek lagi. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Cuman tadi PR-nya satu, bagaimana konektivitas waktu keluar naik tentu kereta api yang menuju kota. Karena dari Pak Menhub, saya nggak mau umumkan, biar beliau yang umumkan. Beliau juga ada inovasi yang luar biasa, Pak Dudi. Tadi mestinya ikut ngecek, cuman ada RDP sama DPR, jadi telat. Ada inovasi juga, beliau ingin menyambungkan dari kereta dan ke LRT, dari kereta airport. Nah, itu pakai apa? Saya nggak boleh ngomong, beliau yang ngomong ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita di kementerian semua kerja kompak memberikan solusi, ya pasti pelayanan kepada rakyat dan masyarakat bisa maksimal. Tidak kerja sendiri-sendiri, apalagi kami di Kementerian BUMN bukan menteri yang mengeluarkan regulasi. Ya, jadi kita ini market friendly. Oke? Ada yang mau tanya? Ya. Gimana? Oke, Nataru Garuda 58 pesawat. Kemudian Citylink rencananya kita siapkan 40 pesawat. Oke. Udah itu. Silakan. Terima kasih, Mbak. Untuk after itu kita menurunkan hingga 10% di 19 lokasi. Yang mana 19 lokasi ini berdasarkan data historical merupakan airport yang terpadat pada saat periode Nataru. Yang besarnya itu di semua bandara besar, ada di Juanda, Bali, Jakarta, Makassar. Yang lainnya itu ada di wilayah-wilayah timur. Soekarno-Hatta ini justru menjadi acuannya. Jadi memang ini yang memang akan kita siapkan. Sudah. Jadi ini sebenarnya merupakan keputusan komersial dan korporasi untuk mensupport kebutuhan dan juga keputusan pemerintah. Mulai 1 Desember kemarin. Ya. Indikasinya baru dilihat mungkin 1 minggu lah. Biasa kan orang Indonesia kalau mau beli tiket di ujung. Ya, sama nonton bola di ujung, begitu tiketnya habis baru marah. Ya, nah memang kita harus mulai merubah mindset. Ya. Kalau memang liburan di luar negeri sekarang orang sudah jauh-jauh hari booking tiket, booking hotel. Jadi nggak bisa lagi ke depan itu mendadak. Kenapa? Sejalan dengan ekonomi kita tumbuh, daya beli makin bagus, ya, dan generasi muda banyak yang tentu ingin traveling. Jadi yang namanya traveling itu harus di-plan. Nggak bisa kayak zaman dulu, dadakan nggak bisa. Nah, ketika dadakan harga tiketnya mahal. Saya waktu kuliah, ya kebetulan di luar, itu kalau saya kuliah dulu ya, ini jadi ketawain loh. Buka koran, ngelihat harga tiket murah, dibunderin, ya kan? Itu regular tiket kalau dari West LA misalnya mau ke Boston bisa hampir 400-500 dolar. Nggak ada uangnya segitu. Cari yang 89 dolar. Nah, 89 dolar tidak direct, berhenti 2 kali.
Nah gitu, ngertilah. Jadi ya memang harus planning semuanya, nggak bisa mendadak. Apalagi jumlah penduduk Indonesia sangat banyak, 280 juta. Jadi kapasitas airport pun tadi disampaikan tidak akan pernah cukup ketika penduduknya makin bagus, dan itulah kenapa kita perbaikan secara sistematik, ya, bukan individu, sistematik. Oke? Nah itu yang kemarin kita rapat dengan Pak Menko. Tiket seasonal ini kan ada high, ada low. Nah kita akan meminta bikin rencana 5 tahun. Ya, gimana Lebaran, gimana Nataru, ya. Apalagi tadi Bapak Presiden semuanya planning sekarang. Artinya kita akan membuat roadmap selama 5 tahun seperti apa situasi. Jadi tidak selalu ya kagetan. Nah ini yang kita harus lagi perbaikin. Pak Menko setuju, Pak Menteri Perhubungan setuju, Pak Ibu Menteri Pariwisata setuju. Jadi semuanya kita kerjasama, tidak hanya BUMN ya, tetapi private sector harus terlibat sama-sama. Ya, jadi nggak sendiri-sendiri. Kita kerja itu harus sama-sama. Oh, ya kembali itu bagian dari ya 50%. Nggak apa-apa, ayo. Ya, jadi kebijakan kita 50% untuk PSC, tapi kita juga menurunkan 50% PJP 4U untuk airline. Jadi ada yang mendapatkan manfaat dari airline 50% PJP 4U, untuk PSC-nya untuk penumpangnya 50%. Itu rata-rata mungkin sekitar 75.000 per penumpang. Ini berlaku mulai 1 Desember untuk keberangkatan tanggal 19 sampai tanggal 3 Januari. Ya, untuk yang isu tiket setelah 1 Desember. Untuk domestik. Tapi termasuk juga untuk extra flight. Kalau nanti rekan-rekan airline mau nambah penerbangan itu juga berlaku. Airport buka 24 jam. Dan airport kita buka 24 jam. Ya, seperti di Cengkareng, proyeksinya kan sebenarnya rata-rata per hari itu 150.000. Nanti kita proyeksikan bisa sampai 170 sampai 180.000 per hari. Ya kombinasi, karena peak season dan juga karena harga. Cukup ya, mau rapat bentar. Yuk. Dari tempat mana? Ya. Mau rapat?